Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinal Sumuli, angkatan 2025-2026 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan bagian-bagian eksterior dan interior bangunan laboratorium sipil, sebuah fasilitas penting yang menjadi pusat kegiatan pengujian material konstruksi. Laboratorium sipil bukan hanya sekedar bangunan, tetapi merupakan tempat yang dirancang secara khusus agar proses penelitian dan pengujian dapat berlangsung dengan aman, akurat, dan sesuai standar teknis. Selanjutnya, ini video-videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinal Sumuli. Sekarang saya ada di bangunan laboratorium sipil. Saya sekarang menampilkan bagian depan bangunan atau fasad adalah tampilan luar bangunan yang memberikan identitas visual laboratorium pada lab sipil. Fasad biasanya dibuat sederhana, kokoh, dan menggunakan material yang mudah dirawat seperti beton, kaca, dan panel metal. Selanjutnya, yang kedua, pintu utama laboratorium. Pintu utama berfungsi sebagai akses masuk utama bagi pengguna. Pintu sering menggunakan material besi atau baja untuk keamanan serta dilengkapi sistem kontrol akses. Selanjutnya, nomor 3, kanopi. Kanopi melindungi area pintu dari panas dan hujan. Ini penting karena banyak aktivitas keluar masuk membawa sampel sehingga membutuhkan perlindungan dari cuaca. Nomor 4, jendela kaca besar. Jendela kaca besar diperlukan untuk memberikan pencahayaan alami. Hal ini meminimalkan penggunaan lampu dan memberi kenyamanan visual bagi pengguna di lab tersebut. Nomor 5, ventilasi luar. Ventilasi atau exhaust fan berfungsi mengeluarkan debu, bau kimia, dan udara kotor dari kegiatan pengujian material sehingga kualitas udara tetap aman. Nomor 6, area loading. Area ini digunakan untuk menerima dan mengeluarkan material uji seperti beton, segar, semen, baja atau tanah. Biasanya berada dekat pintu samping dengan ruang di fotokopi. Nomor 7, ruang penjemuran atau penyimpanan sampel beton. Area luar yang digunakan untuk curing penyimpanan benda uji beton atau proses yang membutuhkan interaksi dengan cuaca. Tempat ini harus aman dari gangguan luar. Nomor 8, tangga darurat luar. Tangga darurat menjadi jalur evakuasi jika terjadi bahaya seperti kebakaran atau gempa. Biasanya terbuat dari baja dan dirancang sesuai standar keselamatan. Nomor 9, kolom dan struktur rangka bangunan. Kolom, balok, dan rangka struktur adalah elemen eksterior yang terlihat dari menunjukkan kekuatan bangunan. Pada lab sipil, struktur sering dieksplor sebagai bagian estetika dan edukasi. Terima kasih. Nomor 10, area parkir dan jalur alat berat. Area ini dipertunjukkan bagi kendaraan pengguna alat pengangkut material dan mobil uji lapangan. Jalur dibuat cukup lebih lebar untuk manuver alat berat. Selanjutnya kita menampilkan bagian interior. Yang pertama, ruang uji bahan material tekstil room merupakan ruang utama tempat pengujian berbagai material konstruksi seperti beton, baja, aspal, tanah, dan agregat. Ruang ini harus kuat, bersih, dan memiliki ventilasi baik. Selanjutnya, nomor 2, menampilkan meja kerja. Meja kerja digunakan untuk menyiapkan sampel, mengukur, dan melakukan eksperimen kecil. Biasanya terbuat dari material tanah, air, dan bahan kimia. Nomor 3, ruang penyimpanan alat.
penyimpanan alat uji seperti slope, text, smoke, beton, sheet, dan start alat lainnya. Selanjutnya, nomor 4, menampilkan ruang administrasi. Ruang ini digunakan untuk pencatatan hasil uji pembuatan laboratorium dan pengarsipan data, biasanya dilengkapi meja, komputer, lemari, file, dan sistem dokumentasi. Selanjutnya dan yang terakhir, nomor 5, ruang kalibrasi perawatan alat. Ruang khusus untuk proses kalibrasi alat laboratorium agar hasil penguji tetap akurat. Di ruang ini dilakukan pengecekan ulang perawatan berkali, penyeblatan alat, dan perbaikan ringan. Keukuran alat adalah kunci. Mood lab jadi ruang kalibrasi sangat penting. Halo teman-teman, sekarang kita sudah ada di bangunan yang dibuat oleh arsitektur luar. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal, berlindung, serta berkumpul bersama keluarga. Bagian-bagian penting ini memiliki struktur dan menciptakan kenyamanan bagi penghuninya. Oke, sekarang kita lanjut pada videonya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di bangunan yang arsitektur luar. Sekarang kita sudah menampilkan rumahnya. Fasad depan, tampilan rumah terdiri dari dinding krem kuning sebagai identitas visual bangunan. Itu bangunan. Oke, lanjut pada video selanjutnya. Yang kedua, menampilkan atap genteng merah, berfungsi melindungi rumah dari hujan dan panas. Terbuat dari genteng tanah liat. Yang ketiga, menampilkan pilar depan, 2 tiang di kiri dan kanan teras yang membantu menopang kanopi sekaligus mencantikkan tampilan rumah. Selanjutnya yang keempat, kanopi teras, atap kecil yang menjorok ke depan melindungi area teras dari hujan dan sinar matahari. Selanjutnya ke video. Oke, yang kelima, bagian eksterior pintu utama. Akses utama untuk masuk ke dalam rumah terlihat terbuka pada gambar. Yang keenam, jendela depan. Jendela besar di kiri dan jendela kecil di kanan yang berfungsi untuk pencahayaan serta sirkulasi udara. Yang ketujuh, teras depan. Area duduk sebelum masuk rumah digunakan untuk menerima tamu dan bersantai. Cukup bagus ya. Oke, yang ke-8 adalah halaman depan. Halaman depan, area tanah dan rumput di depan rumah sering menjadi area taman atau tempat aktivitas luar. Seperti yang teman-teman lihat, banyak rumput-rumput hijau ya, supaya bagus dipandang nih. Selanjutnya yang ke-9, pagar depan rumah. Pagar kayu sederhana sebagai pembatas rumah dengan area luar. Cukup kuat ya pagarnya. Yang ke-10 dan yang paling terakhir, bagian eksterior, tiang bendera. Di samping di sisi kanan rumah sebagai tempat pengibaran bendera merah putih. Hormat bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah di bagian interior nih. Oke, yang pertama adalah ruang keluarga. Ruang tengah untuk bersantai, menonton TV atau berkumpul dengan keluarga, teman-teman. Seperti ini teman-teman lihat nih, ruang keluarganya sangat sederhana, berbahan kayu yang elegan ya. Yang kedua, ruang makan. Cukup sederhana ya teman-teman. Area untuk makan bersama, biasanya menyatu dengan dapur karena ukuran rumah yang sangat minimalis ya. Jadi ukurannya ini. Nah, selanjutnya nomor 3, gudang ruang penyimpanan. Ruang kecil untuk menyimpan alat-alat rumah
perkakas atau barang jasa dipakai. Seperti yang teman-teman lihat, ada ini. Oke. Yang keempat, ruang cuci atau laundry, area tempat untuk mesin cuci, ember, dan bagian mencuci pakaian biasanya terletak di bagian belakang rumah atau di pojokan. Ya, kalian teman-teman lihat, ada 2 mesin cuci ya teman-teman. Wow, sangat mahal-mahal kayak ini. Nanti juga kalian jangan sampai salah pilih laundry, harus pilih yang Polytron ya. Kualitasnya sangat bagus teman-teman. Kelima adalah bagian area jemur pakaian. Tempat menjemur pakaian sering berada di halaman belakang atau samping rumah. Ini letaknya di samping rumah ya teman-teman. Rumahnya sangat minimalis, sangat bagus, dan letaknya juga sangat bagus. Langsung menghadap ke matahari. Oke teman-teman. Sudah. Oke, buat kita opening penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di akhir video dengan memahami berbagai bagian eksterior dan interior pada rumah ini. Kita dapat melihat bagaimana setiap elemen memiliki fungsi penting dalam menciptakan hunian memiliki yang nyaman, aman, dan layak ditempati. Penjelasan mengenai bagian luar serta bagian dalam rumah memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang struktur dan kebutuhan sesuai tempat tinggal. Semoga uraian ini dapat membantu dalam mengenal dan memahami lebih jauh komponen-komponen yang membentuk sebuah rumah secara keseluruhan.